Oke, karena dari beberapa minggu dan berbulan-bulan lalu tuh udah banyak kayak yang nanya ya, "Bang, kapan Bang upload video baru Bang?" Gitu kan. Akhirnya hari ini gue bikin video baru lagi just for you guys. So welcome back to the channel. In today's video, kita akan ngebahas seputar content creation lagi, seputar personal branding lagi. Karena terakhir kali ketika kita ngupload video personal branding tuh banyak banget ya guys yang respon, yang komen banyak. So kita very grateful for the response. Jadi di video topik kali ini gue pengen ngebahas sebenarnya gimana sih caranya supaya lo bisa dapat 100 juta pertama lo sebagai content creator. Tapi di sini gue nggak mau ngebahas step by step, enggak itu dulu. Tapi fondasinya dulu, pola pikirnya, cara berpikirnya itu gimana? Karena penting banget. Kalau misalnya kita tahu caranya tapi kita nggak tahu why-nya, kita nggak ngerti fondasinya, wah, ibaratnya kayak lu bisa naik Ferrari tapi lu ke jalan yang salah, wah itu bahaya banget. Oke sih, cepet sih nyampe-nya, tapi pasti kalau misalnya di tengah-tengah mogok atau di tengah-tengah nyasar tuh kacau. Ibaratnya kayak lu naik Ferrari nih, lu mau naik Ferrari dari Jakarta ke Bandung, tapi malah nyampe ke Bogor. Abis itu lu naiknya bukan pakai V-Power tapi pakai Pertalite gitu loh, ngerti gak sih? Kacau tuh. Nah, jadi benar-benar kita harus tahu dulu fondasinya apa. Nah, fondasi itu adalah yang kita sebut di value creator sebagai yang namanya closeness versus authority. Kalau misalnya lu belum pernah denger konsep ini, ya memang belum ada yang ngebahas ini adalah konsep yang dibikin original by Value Creator. Gue mau shout out dulu ke Michael Andrian, our head of content ya, di Value Creator. Dia yang bikin konsep ini. Jadi closeness versus authority. Ketika pertama kali kita lagi nge-map out strategi gimana cara kita nge-grow followers klien-klien kita dan nge-increase revenue klien-klien kita gitu ya, partners kita tuh nggak bahas konsep ini, hell, fun. Penting banget. Jadi konsepsi closeness versus authority itu apa? Kita percaya bahwa sebagai content creator, kita tuh berada di dalam spektrum. Ya, ini spektrum nih, jadi bukan dikotomi, bukan A atau B, enggak, tapi spektrum nih ya. Jadi kita bisa geser. Nah, spektrumnya apa? Yang kiri itu adalah closeness. Yang kanan itu adalah authority. Bedanya di mana? Cara beroperasinya ini beda dan cara memonetisasinya beda. Itulah kenapa gue bilang ini adalah ilmu atau konsep yang sangat penting buat lo ngerti ketika lo pengen dapat 100 juta per bulan atau 100 juta pertama lo sebagai content creator. Karena kalau misalnya vehicle-nya beda, caranya beda gitu loh. Kalau misalnya mobil kita beda, bensin yang kita harus pilih harus beda gitu loh. Kalau misalnya kita mau off-road, mobil yang kita pilih pasti bukan sedan dong, ya kayak gitu-gitu loh. Jadi kita harus tahu medan yang kita mau tempuh tuh apa, terus motivasi kita tuh apa. Nah, balik lagi. Jadi bedanya apa nih? Closeness versus authority. Closeness itu adalah content creator yang sifatnya lebih ke lifestyle. Ya, sifatnya lebih ke lifestyle. Misalnya apa? Ngomongin skincare, ngomongin beauty makeup gitu ya. Ngomongin travel, dia lagi traveling kemana. Kan sering tuh. Atau ngomongin F&B nih misalnya. Lagi makan di restoran apa, ini makanannya enak nih gitu kan. Atau misalnya lagi ngomongin fashion, dia pakai baju apa, ya kan. Kayak siapa tuh, kayak yang di belakang kamera sekarang gitu kan. Duar gitu kan. Nanti kita kasih ya Instagramnya. Jangan deh ntar pada follow ya. Bahaya. Nah jadi kayak gitu. Tipe-tipe konten kreator yang memperlihatkan kehidupan mereka. Supaya apa? Supaya lebih dekat sama followers sebenarnya. Nah, Lu begitu kan? iyalah. Lu ngasih lihat hari ini lu makan apa, ke restoran apa, Iya. terus abis itu lu pakai baju apa supaya followers lo itu bisa dapat inspirasi dari outfit lo dan mereka bisa menerapkan itu ke kehidupan mereka sendiri, bener ya? Benar. Nah, jadi itu adalah sifat-sifat konten kreator yang closeness. Jadi konten-kontennya tuh sifatnya lebih ke lifestyle. Kayak tadi, beauty lah, skincare lah, travel lah, abis itu F&B lah ya. Abis itu misalnya apalagi entertainment ya, yang kayak gitu-gitu juga masuk kan. Saking setujunya WhatsApp gue sampai bunyi gitu kan. Nah, abis itu selain closeness itu ada yang namanya authority. Nah, authority ini itu tuh lebih sedikit berbeda. Karena kalau misalnya tadi closeness itu lebih ke lifestyle, authority ini itu tuh lebih ke edukasi. Nah, spektrum satu lagi nih, ya. Closeness itu lebih ke lifestyle, authority itu lebih ke edukasi. Maksudnya gimana? Ketika kita bikin konten edukasi, ya, misalnya 3 cara supaya lo bisa begini, atau misalnya sebelum lo tau metode ini, lebih baik lo jangan bla bla bla, yang kayak gitu lah, yang kayak gitu-gitu, yang kontennya sifatnya transfer of information, transfer of knowledge gitu kan. Itu seringkali orang akan memandang kita tinggi gitu lah, kebayang gak sih? Jadi role model. Iya, jadi role model, entah itu lebih tinggi sedikit atau nggak tingginya banyak gitu loh. Tergantung authority kita segede apa atau karisma kita segede apa. Tapi pasti akan ada gap sedikit itu. Kita dipandang sedikit lebih tinggi, makanya nimbullah yang namanya authority ini. Sedangkan kalau misalnya kita closeness, kan sejajar, kebayang ya. Kita memposisikan diri kita sebagai temen gitu loh. Iya, jadi kita mendekat.
Teman dekat, bisa cerita, bisa DM-an, bisa curhat gitu kan. Ya, Sharing. sharing. Sejajar nih. Tapi kalau misal authority itu tuh sedikit di atas atau banyak di atas. Makanya konten-konten yang sifatnya edukatif itu tuh lebih banyak menimbulkan role model. Nah, sekarang kita udah tahu ini nih, ya. Bedanya di mana yang harus kita perhatikan di cara monetisasinya itu yang penting. Karena seringkali Monetisasi apa, Bang? monetisasi bagi yang belum tahu adalah gimana cara kita bisa menghasilkan income dari personal branding kita atau dari social media kita gitu ya. Monetize. Nah, cara monetisasinya gimana? Sekarang gue bahas. Kalau misalnya kita itu spektrumnya lebih ke closeness. Itu tuh berarti kita lebih sering kali memonetize-nya lewat endorsement, bener? Betul. Nah, karena dia content creator juga nih yang di belakang kamera, ya kan? Dapat endorsement, dapat brand deals, dapat affiliate, mungkin kayak gitu-gitu loh ya, Van ya. Shirley. Makanya share link ya kan. Jadi ada campaign terus atau enggak kita bisa dapat komisi dari affiliate juga kayak gitu ya. Nah, jadi sifatnya tuh lebih ke brand endorsement atau enggak lebih ke affiliate. Biasanya sih seperti itu atau ada yang lebih baik juga. Kalau misalnya kita udah advance mungkin bisa jadi brand ambassador juga ya kayak gitu-gitu loh atau spokesperson yang kayak gitu-gitu. Nah, seringkali orang-orang yang ada di range closeness ini mereka tuh lebih sering niche-nya tuh yang lifestyle tadi. Jadi apa? Skincare, beauty, F&B, travel, fashion. Kenapa? Karena industri-industri yang melek sama KOL marketing adalah industri ini, bener nggak, Van? Betul. Kalau misalnya kita lihat spektrum sebelahnya, kita edukasi apa nih misalnya? Gue deh productivity misalnya. Ya kan, productivity boy. Yang endorse tuh apa? Nggak mungkin gue tiba-tiba di endorse baju gitu kan. Lucu gitu loh. Ya, nggak masuk. Kecuali gue ganteng banget gitu kan. Atau misalnya gue six pack gitu kan. Bisa jadi gitu kan. Nah, yang sering endorse kita tuh apa sih, Hel? Pasti ini ujung-ujungnya kalau nggak tech products. Kopi. Kok kopi sih? Ini juga udah halu dia, udah malam nih. Kita malam udah halu. Ya kopi kita pernah sih, Hel. Tapi kan nggak terlalu sering. Yang paling sering itu adalah tech brands ya, atau enggak fintech ya kan, financial ini kan, technologies gitu kan. Nah, jadi seringkali dua itu gitu. Kenapa? Karena industri yang melek terhadap KOL marketing atau influencer marketing itu tuh lebih banyak yang sifatnya di closeness tadi ya. Mereka emang sifatnya tuh lebih bisa capability buat nge-endorse tuh lebih gede karena awareness-nya udah ada gede di sana gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita adalah content creator yang niche-nya mungkin kayak tadi yang gue sebutin ada 5 itu ya. Beauty, skincare, travel, F&B, fashion. Ya mungkin kalian akan lebih cocok kalau misalnya monetisasinya lewat jalur endorsement, lewat jalur brand deals, lewat jalur affiliate yang kayak gitu-gitu. Nah, sedangkan pertanyaannya, kalau misalnya kalian content creator edukasi nih, topiknya entah itu health lah, entah itu cara, atau misalnya finance lah, productivity lah, mental health lah ya, atau misalnya fitness lah. Nah, gimana nih kita bisa memonetize skill kita dan informasi yang kita share? Seringkali orang yang authority ini itu tuh monetize lewat yang kita lakuin nih di value creator ya, yaitu bikin digital products. Kenapa? Karena yang namanya ketika kita ingin memonetisasi sesuatu ya, kalau misalnya kita lihat di segi yang authority ini, digital product tuh udah paling pas. Kenapa? Karena orang memandang kita tinggi. Kita mempunyai positioning yang lebih premium gitu ya, yang lebih sedikit superior lah dibanding audiens kita. Orang percaya kita mau dengerin apa kata orang. Kalau yang closeness, orang pengen diajak gitu loh. Lu ngajak gue ikut deh. Kalau di sini, di authority, orang kita ngomong apa, mereka percaya, mereka denger omongan kita. Nah, makanya mereka belajar sama kita. Seringkali, makanya yang paling enak kalau misalnya kita mau memonetisasi hal-hal yang sifatnya authority ya, atau edukasi, itu adalah lewat digital product. Kenapa? Karena digital product ini basisnya adalah info products. Ya. Digital product equals to info products, dan di konten edukasi yang kita share apa? Info kan? Cara kan? Tutorial, bla bla bla, itu kan info, transfer of information, transfer of knowledge. Ya ini sama, bedanya kita jual aja, kita kasih harga gitu loh. Nah, itulah kenapa digital product works banget gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, digital products ada apa aja? Banyak. Ada e-book, ada workshop, ada webinar, ada bootcamp ya kan. Terus abis itu ada coaching, abis itu ada online course, ada misalnya yang lain juga gitu kan. Kita udah bikin banyak banget. Kalau misalnya bagi yang belum kenal kita tuh udah bikin 40 digital product, tapi yang kita publish kurang dari 10 ya, Hel. Jadi emang selama 2-3 tahun ini kita udah bikin banyak banget. Jadi digital product apapun itu yang lo pernah kepikiran atau lo tahu, itu kita udah sempat bikin dulu gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mana yang lo tertarik buat gue bahas lebih dalam? Jadi tadi fondasinya lo udah tahu, ada closeness, ada authority. Kalau closeness itu adalah content creator yang sifatnya lebih ke lifestyle dan mereka memonetize-nya lewat endorsement, lewat affiliate. Kalau misalnya di sisi lain ada authority, di mana
Orang-orang ini memonetisasinya lewat digital product, lewat info products, lewat e-book, webinar, dan lain-lain. Nah, menurut lo lebih menarik mana yang buat kita bahas? Kalau misal lo udah tahu jawabannya, please share di komen supaya nanti di video berikutnya kita akan bisa bahas lebih dalam lagi ya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi, gue ingin ngajak lo untuk berpartisipasi dalam diskusi ini. Last but not least, before I end this video, kita inget ya, tadi ada spektrum nih, kanan sama kiri, ya kan? Ada closest, ada authority. Yang kita nggak boleh lupa adalah ini spektrum, inget nih, kita bisa geser. Bisa juga kita di tengah. Itu yang enak. Kita close juga, kita authority juga. Endorsan banyak bisa juga, bikin kelas juga pasti oke. Gitu. Ya. Nah, jadi kurang lebih itu mungkin yang gue bisa share buat video kali ini. Semoga bisa bermanfaat, and I'll see you in the next video. Jangan lupa buat komen yang lebih menarik yang mana, atau ada request buat topik bahasan apa lagi supaya kita bisa bahas lebih lanjut. See you.